Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Good morning my beloved student. How are you today? Ya, Ibu doakan semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga Ibu doakan semoga ayah bunda antum di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleha Ibu, kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Ibu berharap antum selalu semangat untuk belajar matematika dan materi yang lainnya. Semoga Allah juga memudahkan antum untuk belajar matematika. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai, let's start our lesson today with reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ibu, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan FPB, kali ini kita akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Namun sebelum itu, tujuan kita belajar hari ini apa sih Bu? Ya, jadi tujuannya nanti ketika antum diberikan soal cerita, ada beberapa soal cerita, nanti antum sudah bisa mengerjakannya. Oh, kalau yang ini dengan FPB, yang ini kita cari KPK-nya. Jadi diharapkan setelah belajar ini antum bisa membedakan mana soal cerita yang mencarinya dengan FPB, mana soal cerita yang cara mencarinya dengan KPK. Insya Allah Allah mudahkan antum untuk memahami materi ini. Baik, langsung saja kita ke soal cerita untuk KPK. Coba kita baca dulu soalnya baik-baik. SD Melati menyetorkan tabungan siswa ke koperasi setiap 24 hari sekali. Perhatikan, setiap 24 hari sekali. Kemudian SD Mawar menyetorkan tabungan siswa setiap 18 hari sekali. Jika hari ini mereka menyetorkan tabungan siswa bersama-sama, coba digarisbawahi, hari ini mereka menyetorkan tabungan siswa bersama-sama. Berapa hari lagikah mereka akan menyetorkan tabungan siswa bersama-sama lagi? Nah, untuk soal cerita KPK, kita akan dimudahkan dengan catatan berikut ini. Note berikut ini tentang soal KPK. Yang pertama, untuk soal KPK, intinya adalah yang ditanya seputar waktu. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya seperti ini. Setiap 3 hari sekali misalkan, atau setiap 1 bulan sekali, setiap 14 hari sekali, itu salah satu kata kuncinya. Kemudian bersamaan, kemudian lagi bersama lagi, lalu bersama-sama, dan lain-lain. Dan lain-lain kata-kata kunci yang sekiranya mirip atau artinya kurang lebih sama dengan kata kunci yang berikut ini, yang intinya menanyakan tentang waktu. Maka langsung saja antum cari KPK-nya, maka dapatlah jawabannya berapa. Baik, kalau kita berbicara tentang waktu, antum tahu tidak bahwa dalam Al-Quran terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga berkaitan dengan waktu. Surah apa? Ada yang ingat? Nah, surah ini sering antum baca ketika antum mau pulang sekolah. Antum sangat semangat sekali ketika baca surah ini ketika mau pulang. Ayo, surah apa? Ada yang ingat? Ya, surah Al-Asr. Ada yang masih ingat bunyi surahnya seperti apa? Surahnya pendek. Seperti ini bunyi surahnya. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Coba diulangi. Ingat kan surahnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Yang artinya demi masa. Masa itu apa, Bu? Masa itu sama dengan waktu. Jadi surah ini bercerita tentang waktu.
wal asr, demi masa atau demi waktu. Kemudian ayat keduanya, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kenapa dalam kerugian, Bu? Kita lihat ayat selanjutnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi orang-orang yang rugi itu orang-orang yang tidak beriman dan tidak mengerjakan kebajikan selama hidupnya. Jadi berbicara tentang waktu di sini, mari anak-anak ibu yang soleh-soleha, kita manfaatkan waktu kita sehari-hari untuk ibadah. Kita manfaatkan waktu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk beribadah, untuk belajar, kemudian untuk menebar kebaikan di lingkungan tempat kita tinggal. Contohnya seperti apa? Contohnya tilawah, jangan lupa. Kemudian apalagi? Murojaah hafalan, jangan lupa juga. Kemudian sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian untuk kebaikannya, apa yang bisa antum lakukan di rumah? Membantu orang tua, misalkan membantu ayah bunda untuk membersihkan rumah, bersihkan halaman rumah, menyiram tanaman yang bunda tanam, misalkan bunda pergi kerja, antum yang nyiram tanamannya di rumah. Begitu. Jadi manfaatkanlah waktu antum semua soleh-soleha ibu untuk sesuatu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya kita tidak tergolong oleh orang-orang yang merugi. Antum mau jadi orang-orang yang merugi? Tidak kan? Ya, jadi mari kita sama-sama memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bernilai kebaikan dan bernilai pahala, insya Allah. Bisa ya soleh-soleha ibu? Oke. Mari, baik kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, setelah kita tahu kata kuncinya, coba kita lihat di sini. Benar nggak kata kuncinya ini ada di sini? Lihat, SD Melati itu nyetorkan tabungan siswanya setiap 24 hari sekali. Setiap 24 hari sekali, kita garis bawahi. Sama nggak dengan ini? Kata kuncinya, iya, setiap 24 hari sekali. Kemudian untuk SD yang selanjutnya, SD yang kedua, SD Mawar setiap 18 hari sekali. Sama juga kan kata kuncinya. Kemudian yang mana lagi? Bersama-sama lagi. Nah, ini bersama-sama lagi atau bersama lagi sama ya. Berarti benar, soal ini kita kerjakan dengan mencari KPK-nya berapa. Untuk mendapatkan KPK, kita harus tahu dulu faktor dari 24 dan faktor dari 18. Mari kita cari bersama-sama. Untuk 24 kita bagi dengan angka prima paling kecil. Kita bagi 2, berarti 12. Kemudian 12 bisa enggak kita bagi 2? Bisa. 12 dibagi 2, 6. Kemudian 6 kita bagi 2 lagi masih bisa ya, yaitu 3. Cukup sampai di sini karena 3 sudah angka prima. Kemudian untuk 18 sama 18 kita bagi 2 berapa? 9. 9 kita bagi 2 dulu bisa nggak? Ternyata nggak bisa, maka kita beralih ke angka prima selanjutnya yaitu angka 3. 3 dikali 3 ya anak ibu, karena 3 dikali 3 hasilnya 9. Cukup sampai sini karena angka 3 sudah merupakan angka prima. Next, kita tulis 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kemudian untuk 18 kita tuliskan juga supaya kita lebih mudah melihatnya. 2 dikali 3 dikali 3. Angka 3-nya ada berapa? Ada 2, berarti 3-nya pangkat 2. Setelah kita dapat faktornya, mari kita tentukan KPK-nya berapa.
Anak ibu, masih ingatkah antum dengan pelajaran kita sebelumnya? KPK itu semuanya kita kalikan. Mulai dari faktor yang paling kecil sampai dengan angka faktor yang paling besar. Kita ambil semuanya, kita kalikan. Kemudian ketika ada yang sama, KPK kita ambil pangkat yang kecil atau yang besar. Ada yang masih ingat? Ya, untuk KPK kita ambil pangkat yang terbesar. Coba kita lihat angka berapa yang ada. Ada angka 2. Tulis angka 2. Kemudian sama ya, ini angka 2, ini 2 pangkat 3. Ada yang pangkat 3, ada yang tidak tertulis pangkatnya. Maka kita pilih yang 2 pangkat 3. Karena 2 yang ini kalau kita tulis pangkatnya dia pangkat 1. Tidak perlu kita tulis. Yang jelas 2 pangkat 3 lebih besar pangkatnya, kita ambil yang 2 pangkat 3. Kemudian dikali berapa? Ada angka 3 di sini, ada 3 pangkat 2 dengan 3. Yang mana yang kita ambil? Yang pangkatnya besar, yaitu 3 pangkat 2. Selanjutnya kita cari hasilnya. 2 pangkat 3 itu berapa? Ingat ya anak ibu, 2 pangkat 3 terkadang antum keliru. 2 pangkat 3 antum kira ini sama dengan 2 dikali 3. Ini salah ya anak ibu. 2 pangkat 3 bukan artinya 2 kali 3. Tapi 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Angka 2-nya ada 3 atau angka 2-nya dikalikan 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Maka 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kemudian penting antum lihat juga ini 3 pangkat 2. Terkadang antum keliru. 3 pangkat 2 itu 6 antum bilang. Karena antum kira 3 pangkat 2 itu 3 kali 2 sama dengan 6. Bukan ya anak ibu, kalau seperti ini nanti jawabannya jadi salah. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kita kalikan 2 kali. 3 dikali 3 jadinya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Lihat, beda kan hasilnya? Nanti jadi keliru hasilnya kalau antum keliru konsepnya. Nah sekarang 8 dikali 9, ayo perkalian 8 berapa? 72. Nah inilah hasilnya untuk pertanyaan soal cerita berikut ini. Maka kan dia bertanya, berapa hari lagikah mereka akan menyetorkan tabungan siswa bersama-sama lagi? Maka mereka akan menyetorkan tabungan siswa bersama-sama lagi setelah 72 hari atau 72 hari lagi. Fahim tum? Insya Allah faham ya. Jika ada yang masih bingung, silakan langsung tanyakan ke ibu. Jadi semoga dapat dipahami. Nanti akan ibu berikan latihannya supaya antum dapat mengaplikasikan apa yang sudah antum pelajari. Nanti jawaban dari latihan yang ibu berikan silahkan dikirimkan langsung ke WhatsApp ibu secara japri. Baik soleh-soleha ibu, syukran katsiran yang sudah bergabung dalam pembelajaran matematika ini. Semoga Allah mudahkan antum untuk mempelajari materinya. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.